破玄武6谁再想动都。你个垃圾！我宰了你！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin yang biasa-biasa aja. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Martial God Asura episode ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode ke-8 diawali dengan seorang pengawal berkuda yang menyampaikan sebuah surat kepada tetua bertopeng. Diketahui tetua ini bernama Lin Ran ya guys. Setelah Lin Ran membaca surat yang diberikan oleh pengawalnya, tak lama kemudian Gong Luyun pun tersadar dari pingsan. Tanpa basa-basi, Lin Ran langsung melepas topeng sembari menanyakan apakah Gong Luyun ingin membalas dendam kepada Chu Feng, tuan muda kota Xuanwu, murid inti sekte Qinglong yang dipermalukan di depan umum. Aku bertanya padamu, apakah kau ingin membalas dendam? Ucap Lin Ran dengan tegas kepada Gong Luyun. Qinglong Zong 第一弟子。 Gong Luyun sendiri tampak ragu-ragu untuk membalas dendam karena ya saat ini dia sudah tertinggal jauh dari Chu Feng. Keraguan-raguan ini pun bisa dimaklumi oleh Lin Ran yang menganggap kalau Gong Luyun sudah sembrono dan sombong duluan serta meremehkan potensi dari Chu Feng. Dan sekali lagi, Lin Ran mempertanyakan apakah Gong Luyun bersedia balas dendam atau tidak. Dengan keraguan-raguannya, Gong Luyun ingin membalaskan dendam, namun tetap saja dalam kurun waktu 1 tahun, dia merasa akan sangat sulit untuk melampaui Chu Feng saat ini. Sambil mengeluarkan kekuatannya, Lin Ran berkata asalkan Gong Luyun mau berlatih dengan giat, dia bersedia untuk menjadi guru bagi Gong Luyun guna bisa menerobos ke ranah Xuanwu tingkat 6. Diketahui kalau Lin Ran juga bersedia menciptakan alternatif lain guna membantu kultivasi dari Gong Luyun agar bisa mengalahkan Chu Feng dalam perjanjian 1 tahun. Karena kebersediaan Lin Ran ini, Gong Luyun pun pada akhirnya percaya diri bisa mengalahkan Chu Feng sembari menanyakan siapakah orang tua yang ada di hadapannya pada saat ini. Waduh guys, ternyata Gong Luyun juga nggak tahu ya identitas dari Pak Tua Topeng di hadapannya ini. Pak Tua Topeng pun memberitahu kalau namanya adalah Lin Ran, dan yap, hal tersebut langsung membuat Gong Luyun sadar kalau Pak Tua di hadapannya adalah Lin Ran yang merupakan wakil kepala eksekutif kerajaan Kirin. Lin Ran, Sementara itu di sekte Qinglong, Chu Feng dan tetua Zug berencana pergi ke sebuah tempat dengan menggunakan burung putih raksasa sebagai tunggangan mereka. Di saat itu pula Chu Feng bertanya kepada tetua Zug apakah seorang master mental wajib untuk memiliki sebuah buah alam. Tetua Zug kemudian menjelaskan bahwa hanya dengan buah alam, seorang master mental bisa mengisi ulang kekuatan mental yang mereka miliki. Diketahui sangat jarang sekali master mental dapat mempunyai buah alam karena memang ya buah alam adalah buah suci yang sangat sulit untuk ditemukan. 真的有那么看出结果吗？废话，它能补充界灵的灵力，求之而不可得的圣物。 Tetua Zug juga ingin kalau Chu Feng menemukan buah alam tersebut sebagai langkah awal untuk menjadi seorang master mental yang terbaik. Dengan melewati sebuah menara bernama Menara Hantu Sura, Tetua Zug berharap Chu Feng dapat menemukan buah alam serta menyerahkan buah alam tersebut kepada seorang master mental kuat agar kelak Chu Feng dapat memaksimalkan buah alam itu sendiri. 找一位厉害的界灵师送给你，唯一能自救的办法了。
冲关修罗鬼塔。 Tiba-tiba saja dari arah lain, sembari menangis, Sumei mendatangi Chu Feng dan langsung memeluk Bang MC kita. Sontak hal ini pun membuat Chu Feng kaget serta langsung bertanya kepada Sumei apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Sumei pun menjelaskan kalau Sang Guanya bersama dengan pamannya datang lagi ke kediaman keluarga Su guna memaksa Sumei untuk menikah. Dalam waktu 1 bulan ke depan, keluarga Sang Guan akan datang kembali untuk melakukan resepsi pernikahan. Chu Feng pun lantas mempertanyakan di manakah keberadaan dari tetua Suru dan apakah dia tidak melakukan apapun atas semua kejadian ini. Sumei menyebutkan kalau kakaknya tidak bisa berbuat apapun lagi karena pernikahan paksa ini sudah menyangkut masalah kekuasaan di kota Zuchu. Sumei juga bisa kembali ke sekte Qinglong karena bantuan dari kakaknya yang memberi jalan agar Sumei bisa kabur dari rumah. Chu Feng pun tidak menyangka bahwa masalahnya akan serumit ini. Dia pun meminta Sumei untuk pulang terlebih dulu ke kota Zuchu karena dalam waktu 1 bulan lagi Chu Feng berjanji akan pergi ke kota Zuchu untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Sang Guan. 你先回朱雀城吧，30天后，我去朱雀城找我要一并算清。 Di saat yang sama, tetua Zuk meminta Chu Feng untuk segera naik ke atas burung raksasa agar mereka berdua bisa pergi ke kota Qingzu di mana menara hantu Shura berada. Setelah Chu Feng pergi, Sumei mendengar dari beberapa murid bahwa Chu Feng berhasil mengalahkan serta memukul Gong Luyun beberapa saat yang lalu. Sementara itu di atas burung raksasa, Chu Feng bertanya kepada tetua Zuk kenapa bukan generasi para tetua saja yang mengambil buah alam yang bisa dibilang adalah buah yang cukup berharga. Tetua Zuk menjelaskan kalau sudah ada sebuah kesepakatan di antara master mental seluruh dunia di mana hanya generasi muda saja yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam menara hantu Sura guna mengambil buah alam tersebut. 与界氏一族曾有约定，而修罗鬼塔内又过于凶险。那你还让我去？从这儿开始，咱们徒步进城。 Singkat cerita, Chu Feng dan tetua Zuk sudah sampai di kota Qingzu, tempat di mana Chu Feng akan memasuki menara hantu Sura. Di dalam kota ini, Chu Feng kembali bertanya kenapa orang-orang banyak yang menggunakan jubah berwarna putih seperti jubah yang tetua Zuk gunakan. Tetua Zuk pun menjelaskan kalau orang-orang yang menggunakan jubah putih adalah master mental biasa yang bisa dibilang paling standar. Master mental yang tertinggi adalah master mental dengan jubah abu-abu dan biru yang bisa dibilang sangat jarang sekali ditemukan keberadaannya. Menurut rumor yang beredar, hanya 2 orang saja yang mempunyai jubah abu-abu serta jubah biru. Dengan kemampuan serta potensi dari Chu Feng sekarang, tetua Zuk sangat yakin mendapatkan jubah putih bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. 只不过人数越来越少，也就是界州城才有那么零星的几。为师不指望你一次通关，只要能加入界灵师的队。 Pada saat Chu Feng berhasil mendapatkan jubah putih nanti, secara otomatis perkumpulan master mental akan melindungi Chu Feng dan pada saat itu Chu Feng akan sangat sulit untuk ditindas oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, Chu Feng dan juga tetua Zuk sampai di depan gerbang menara hantu Sura yang bisa dibilang terlihat seperti sebuah bola. Tetua Zuk menjelaskan kalau bola tersebut bukanlah bola biasa, di mana ada 4 lapisan yang menjadi ruangan di dalam bola tersebut dan untuk mencapai lapisan terakhir dibutuhkan kekuatan mental yang cukup tinggi. 别小看他，只有各项能力都达到相当高的水平。还有没有要闯修罗鬼塔的？有。 Di depan menara hantu Sura ini juga terlihat ada seorang admin pendaftaran yang bertugas menerima murid yang belum mendaftarkan diri. Tetua Zuk pun kemudian membawa Chu Feng untuk mendaftar, namun kejadian tidak mengenakan malah didapat oleh mereka berdua, di mana si admin pendaftaran malah menghina Chu Feng yang hanya seorang murid dari sekte Qinglong. 在下青州青龙宗弟子，在这界州城有个屁的面子。
Diketahui selain dua faksi besar yang sedang memasuki menara hantu Sura, faksi-faksi lainnya hanyalah faksi biasa. Merasa direndahkan, Chu Feng pun lantas menghancurkan meja serta mencekik si admin pendaftaran di hadapan orang-orang. Sontak kejadian ini pun membuat salah seorang praktisi muda marah sembari melakukan tamparan-tamparan kecil kepada Chu Feng. Tamparan-tamparan kecil dari praktisi ini membuat Chu Feng semakin kesal dan langsung menghajar si praktisi muda yang sudah merendahkan dia dan sekte Qinglong. Dengan sekejap, Chu Feng berhasil membuat praktisi muda tersebut terkapar di tanah dan mendapatkan karma atas semua hinaan yang dia buat. Di saat itu pula, seorang praktisi muda lain bernama Gubo merasa tertarik dengan Chu Feng. Dia lantas memperkenalkan diri kepada Chu Feng sembari meminta persetujuan dari salah seorang praktisi generasi muda yang lain agar mengizinkan Chu Feng untuk masuk ke menara hantu Sura. Karena sudah mendapat persetujuan untuk masuk, Chu Feng pun berpamitan kepada tetua Zug sebelum dia memasuki menara hantu Sura serta mencari buah alam yang sebelumnya mereka bicarakan. Sebelum memasuki menara hantu Sura, Gubo menjelaskan kepada Chu Feng kalau perseteruan di antara kedua faksi besar sudah terjadi selama 100 tahun. Jadi sedari itulah mereka sudah membuat perjanjian di mana hanya generasi muda yang diperbolehkan untuk bersaing dan masuk ke dalam menara hantu Sura. Di beberapa edisi generasi muda yang pernah memasuki menara hantu Sura, ada seorang praktisi yang hampir bisa mencapai level akhir puncak menara hantu Sura tersebut. Namun sayangnya saat itu dia dikalahkan oleh seorang pria misterius yang mempunyai 3 mata yang berpupil merah serta berambut panjang dan gigi yang begitu tajam. Bisa dibilang pria misterius tersebut terlihat seperti binatang iblis. Setelah kejadian itu, si pria misterius pun menghilang dan tidak pernah menampakkan dirinya lagi di hadapan orang-orang. Sehabis bercerita panjang lebar, Gubo pun langsung memberi penawaran agar Chu Feng mau untuk masuk ke dalam faksi yang dia ikuti untuk saat ini. Namun ya di sini Chu Feng masih belum bisa memastikan hal tersebut dan akan memikirkan ulang setelah dia mendapatkan jubah putih seperti jubah yang tetua Zug gunakan. Sementara itu, praktisi yang sebelumnya dipermalukan oleh Chu Feng kelihatan memiliki niat jahat kepada Bang MC karena saat ini dia akan mengikuti kemana Chu Feng pergi. Singkat cerita, setelah memasuki gerbang menara hantu Sura, Chu Feng seperti berada di dalam laut dan di hadapannya ada sebuah bola yang menjadi tingkat kedua dari menara hantu Sura. Bola ini pun mengeluarkan aura yang begitu dingin hingga banyak menyebabkan murid-murid dari dua faksi besar menjadi beku serta terlempar keluar. Namun meskipun aura dinginnya begitu kuat, ada sedikit keanehan di mana aura dingin dari bola di hadapan Chu Feng sama sekali tidak berefek kepada Chu Feng sendiri. Setelah memasuki bola tingkat selanjutnya, Gubo meminta Chu Feng untuk segera mengikutinya. Namun ya di sini terlihat bahwa murid yang sebelumnya dipermalukan oleh Chu Feng melakukan niat jahatnya dengan berusaha menghentikan laju dari Chu Feng. Akan tetapi bukannya berhasil, murid ini malah kembali dihajar habis-habisan oleh Bang MC kita.
Setelah menghajar murid tersebut, Chu Feng pun melanjutkan perjalanannya menuju tingkat ketiga dari menara hantu Sura. Scene ini juga sekaligus menutup episode 8 kali ini ya guys ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.